Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan kali ini temanya nanti akan ditentukan dengan pembacaan kita nanti ya. Ini tentang percintaanmu, love life ya. Ada apa dengan love life-mu? Wow, wedding ring, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Oke, ada seseorang yang ingin berniat untuk balikan lagi dengan kamu, bersatu kembali atau bersatu dengan kamu, menikah dengan kamu. Karena di sini ada soul connection, di mana jiwa kalian terkoneksi, dan aku lihat ini sangat kuat ya. Orang ini menunjukkan diri dia padamu. Jadi orang ini itu berharap bahwa dia bisa dijodohkan dengan kamu, seperti itu ya. Jadi ada orang yang ingin menikah dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu. Siapa orang ini? Oke, kita lihat siapa orang ini yang menginginkan pernikahan denganmu atau bersatu denganmu. Four of Swords reverse. Seven of Pentacles reverse. And King of Swords. Dan bagaimana kisah kalian ya? Okay, the Chariot. Okay, Queen of Pentacles. Three of Swords ya, dari tadi Three of Swords ini mau keluar terus tapi nggak jatuh-jatuh ya. Oke, siapakah dia? Ntar. Ini aku. Four of Swords reverse berarti orang ini adalah orang yang pernah sakit hati dengan kamu. Dia pernah cemas karena kamu. Dia pernah ketakutan akan kamu, dan kalian pernah ada ketegangan ya. Ketegangan entah ini pertengkaran atau ketegangan ketakutan akan kehilangan semacam itu ya. Dan aku lihat ini orang yang pernah meninggalkan kamu atau orang yang pernah berpisah dengan kamu. Ini akibat perpisahan ini akibat dari ketegangan itu tadi ya, ketegangan pertengkaran dan kecemasan dia terhadap hubungan ini. Nah, itu semua dia udah bisa lewati ya, dan sekarang aku lihat dia sudah mulai bisa melewati rasa cemas,
ketakutan, ketegangan ya. Bisa dibilang ada rasa insecure dari dia ini, orang yang pernah insecure sama kamu. Dan orang ini itu sudah bisa membebaskan diri dari hubungan yang beracun atau toksik ya, toksik, atau sudah mengakhiri proses berduka atau sakit hati setelah kehilangan kamu. Jadi orang ini ya berarti udah pernah nih ngejalin hubungan sama kamu, atau dekat sama kamu, kenal sama kamu, atau PDKT-an sama kamu ya. Dan dia sudah punya cerita kemarin-kemarin dengan kamu, tapi nyatanya kemarin itu hubungan kalian toksik, hubungan kalian menyakitkan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada ketidaksiapan dari dia, dan akhirnya kalian berpisah. Kemudian aku lihat di sini dia sudah mengevaluasi semuanya, kenapa ini bisa adanya ketakutan, adanya hubungan yang toksik ya. Akhirnya dia sudah kembali lagi untuk meninggalkan pengasingan. Bahkan di sini aku lihat kalau di sini pengasingan berarti kan dia udah udah sampai mengisolasi diri ya, saking trauma mungkin ya, dia sudah saking traumanya dengan masalah kalian, atau saking sakit hatinya dia sampai dia itu menutup diri. Berarti ya dia ini sampai menutup diri, dan sekarang dia sudah mulai mencoba untuk menerima keadaan. Orang ini pernah menjalin hubungan dengan kamu, entah ini kalian sudah berpacaran, sudah bertunangan, atau mungkin sudah pernah menikah dengan dia, tapi ini kalian pernah ada suatu hubungan ya, entah baru PDKT-an juga bisa. Tapi ketika kemarin kalian menjalani suatu hubungan, justru malah hubungan itu terasa sulit dan terprosok, monoton ya, stuck, tidak ada perkembangan dari koneksi kalian, dari hubungan kalian itu benar-benar yang melelahkan, stuck, kayak benar-benar nggak ada perkembangan, perubahan. Karena di sini kalian kemarin itu sama-sama punya kesibukan masing-masing, sehingga sulit untuk mengatur waktu untuk bisa memperhatikan pasangan atau memperhatikan satu sama lain lah ya. Aku nggak bisa sebut ini sebagai pasangan, bisa jadikan kalian baru PDKT-an seperti itu ya. Jadi karena sama-sama sibuk, akhirnya tidak ada kesempatan bagi kalian untuk saling mengerti, saling memahami, saling memberikan perhatian satu sama lain. Jadi memang kalian berdua itu tidak cukup keras untuk memberikan usaha, atau tidak cukup bekerja keras untuk memberikan effort di dalam hubungan kalian. Dan ini juga bisa jadi tentang kesibukan kalian ya, mencari uang kayak gitu ya, atau karir kalian, pencapaian, atau mungkin di hubungan kalian itu, di luar hubungan kalian itu ya, kalian punya masalah masing-masing kayak gitu ya, entah masalah keluarga, entah masalah kehidupan, entah masalah keuangan, itu juga bisa, masalah kerjaan juga bisa ya. Dan ini membuat salah satu atau mungkin dari kalian berdua sama-sama jengkel ya, karena kok hubungan ini tuh tidak ada perkembangan, sangat lambat koneksinya ya. Bahkan di sini upaya yang pernah kalian lakukan, yang sempat pernah kalian lakukan itu kayak nggak efektif gitu ya. Jadi kalian pernah berhenti ya, atau mengakhiri hubungan, atau berpisah semacam itu. Dan aku lihat memang orang ini memang orang yang agak kasar ya, orang ini bahaya, orang ini juga mendominasi. Saat kamu kemarin pernah dekat dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia, memang orang ini mendominasi, sehingganya butuh effort yang keras bagi kalian, butuh usaha yang keras untuk bisa mendapatkan perhatian dari orang ini ya.
Jadi aku lihat di sini justru kamulah yang lebih memperjuangkan dia, lebih bekerja keras untuk menarik perhatian dia untuk memulai hubungan gitu ya. Jadi di sini kamu yang effort dan dia di sini yang apa ya, kayak sok jual mahal atau semacamnya ya, seperti itu. Karena di sini aku lihatnya Knight of Swords-nya reverse. Jadi ada seseorang, akibat dari seseorang sehingganya gini. Jadi kamu terlalu effort ya, karena seseorang ini itu terlalu ego ya. Orangnya juga kasar, orangnya mendominasi. Semua harus ngikutin cara dia, mau dia, kayak gitu. Dan setelah orang ini itu mengambil kendali dan mencari tahu ya dengan siapa dan apa yang dia inginkan dalam hubungan dia ini, akhirnya di sini aku lihat memilih kamu. Dan karena ini di Chariot ya, jadi aku rasa dia itu ada dorongan dalam diri dia untuk bertindak setelah menemukan tujuan yang dia inginkan ya. Tujuan yang dia inginkan itu aku lihat dia akan mengambil kendali atas kehidupan cinta dia bersama kamu, dan mungkin akan menuai keberhasilan ya, keuntungan, kesuksesan ya dalam hubungan ini. Karena aku lihat di sini dia akan berhasil, dia akan berani ya. Jadi hasil yang dia dapat itu karena akibat dari keberanian, ketekatan dia dan keyakinan dia ya. Jadi di sini dia itu sudah yakin gitu ya, sudah yakin dengan pilihan dia ya, dengan keraguan-raguan dia. Dia kan bilang aku kan bilang tadi di sini orang itu kemarin sempat ragu-ragu sama kamu, sempat bingung sama kamu ya. Nah, karena ini kemudian dikonfirmasi dengan The Chariot, aku lihat di sini ketika kalian sudah berpisah, ketika sudah mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali halangan rintangan, di sini aku lihat dia mulai memikirkan kembali apa sih tujuan dan siapa sih yang dia mau untuk dia jadikan pasangan. Dan setelah dia tahu, udah menetapkan hati nih, udah yakin bahwa kamulah orang itu, maka di sini aku lihat dengan keberanian, dengan tekad dan dengan keyakinan dia akan merebut kamu kembali, ingin datang lagi ke kamu ya, ingin berada di sisi kamu gitu. Karena itu tadi ya, sebelum dia mengambil keputusan ini tuh banyak sekali yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam diri dia. Apakah dia nantinya akan bahagia dengan kamu? Apakah pilihan dia nih ke kamu itu tepat? Apakah saat menjalani hubungan dengan kamu itu akan dia merasa nyaman? Apakah kamu tujuannya? Bla bla bla, banyak sekali ya yang membuat banyak pikiran, pertanyaan-pertanyaan di pikiran dia seperti itu. Dan aku lihat di sini di Chariot berarti orang ini sudah yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan. Dan aku lihat juga ya, orang ini tidak akan terburu-buru juga sih, tidak akan terburu-buru juga untuk datang ke kamu. Karena di sini Queen of Pentacles ya, dia disuruh untuk sabar ya, untuk sabar dulu, untuk lebih bersabar, untuk bersikap ramah pada diri sendiri terlebih dahulu, untuk menemukan keseimbangan di dalam hidup dia gitu ya. Karena aku lihat ini ada Pentacles, keuangan yang dalam kehidupan dia yang belum seimbang gitu ya. Jadi di sini dia disuruh untuk relax, tenangkan dulu. Dia disuruh untuk seimbang dulu secara keuangan gitu ya. Jadi ada kemungkinan ketika nanti dia udah seimbang dari keuangan, mungkin dia akan segera datang ya. Dan aku lihat juga di sini untuk hubungan kalian akan ada peluang ya, peluang yang tumbuh dengan penuh kasih. Juga aku lihat di sini itu bisa terjadi kalau misalkan dia tetap pada
pada kendali gitu ya, pada kendali. Jadi walaupun dia di sini sibuk sama kerjaan ya, sibuk untuk memapankan diri dari finansial, di sini juga sebenarnya dia masih sering memantau kamu untuk mengendalikan ya, bukan mengendalikan kamu, tapi untuk melihat apakah kamu masih sendiri seperti itu ya, apakah kamu tidak ada yang lain seperti itu. Dan aku lihat di sini juga dia sedang menyelaraskan diri dia ya. Jadi kehidupan dia saat ini tuh sedang nggak baik-baik aja. Jadi makanya di sini dia sedang mencoba untuk menyelaraskan diri dia dengan pengetahuan yang dia punya untuk menstabilkan keuangan dia gitu ya. Jadi dia ini kan punya pengalaman atau pengetahuan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kemampuan ya, skill yang dia miliki dengan pekerjaannya sekarang gitu. Jadi dia sedang mencoba untuk menyelaraskan skill dia itu dengan pekerjaannya dia untuk seimbang secara finansial seperti itu. Dan tenang aja, aku lihat di sini untuk masalah hubungan kalian ya, dia akan tetap sabar ya, sabar dan sadar serta selaras dengan perasaan dia ya. Jadi sampai saat ini perasaan dia masih tertuju padamu, dan tetap menjaga perasaan dia terhadap kamu, karena di sini dia merasa cukup aman, merasa nyaman ya bersama kamu, ada di dekat kamu. Itu sebenarnya dia ngerasa seneng, ngerasa bahagia, ngerasa aman, nyaman gitu ya. Makanya di sini dia sedang memperjuangkannya ya, apalagi selama ini mungkin kalian itu udah kenal begitu lama ya, dan banyak perjuangan yang melelahkan telah dia lalui bersama kamu. Jadi dia tidak mau menyia-nyiakan usaha yang dia lakukan gitu ya. Menurut dia seperti itu. Jadi nanti ketika dia sudah siap untuk datang ke kamu, dia di sini ingin sekali memanjakan kamu. Dia ingin sesekali ya memanjakan kamu dengan berboros ya, dengan pemborosan. Entah itu kalian akan dibawa untuk liburan, entah dia akan membelikan kamu sesuatu barang ya, entah apa, kalian akan tinggal di villa atau apa gitu ya. Intinya di sini dia pengen memberikan kamu surprise ya. Ya ini berhubungan dengan pemborosan seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, orang ini juga dia ingin kembali lagi, ingin rekonsiliasi dengan kamu ya, karena orang ini pernah menyakiti kamu, bahkan mengkhianati kamu, menduakan kamu atau menigakan kamu. Aku nggak tahu, pokoknya di sini dia pernah mungkin selingkuh ya, pernah menyakiti kamu, pernah berkhianat ya. Di sini dia ingin meminta maaf padamu, ingin memperbaiki lagi hubungan dengan kamu, ingin penyatuan lagi dengan kamu. Bahkan di sini aku lihat dia ingin mengusahakan agar hubungan ini bisa terjalin sukses, terjalin berhasil gitu ya, dan aku lihat di sini ada rasa bersalah dari dia yang mengharapkan maaf dari kamu, mengharapkan pengampunan dari kamu. Dan aku lihat juga di sini ya mungkin gak cuman kamu ya sakit hati dari dia, dan mungkin dia juga pernah sakit hati dari kamu. Dia juga sudah melupakan, sudah memaafkan rasa sakit yang pernah dia dapatkan dari kamu, apapun itu ya. Dia di sini nggak mau melepaskan kamu, bahkan walaupun dia pernah sakit ya terhadap kamu, walaupun rasa traumatik itu masih ada, dia tidak mau menghilangkannya. Jadi maksudnya gini,
ya kamu pun pernah mungkin ya menyakiti dia. Oke, pasti kalau orang rasa sakit tuh pasti masih ada ya bekasnya, rasa traumatiknya itu masih ada. Nah itu tidak mau dia buang ya. Ya kalau dimaafkan of course dia sudah memaafkan, tapi dia tidak mau menghilangkan rasa sakit itu gitu ya. Jadi bukan secara harfiah dia tidak menghilangkan rasa sakit, bukan, tapi maksudnya itu dari rasa sakit yang pernah dia dapat itu ya, dia tidak mau melupakannya gitu ya. Bukan secara harfiah, tapi karena kayak gini loh, semacam kayak ini demi cinta gitu ya. Jadi nggak masalah kalau aku pernah tersakiti olehmu, kayak gitu maksudnya ya. Jadi nggak masalah kalau kita pernah saling menyakiti, tapi ternyata aku lihat ini memang tujuannya itu kamu. Jadi ya maksud aku itu nggak apa-apa kalau kita memang saling menyakiti, pernah saling menyakiti, tapi memang itu harus terjadi. Jadi tidak mau membuang kenangan masa lalu, karena di sini memang tujuannya ya kamu, seperti itu ya. Oke, jadi dialah orang yang menginginkan pernikahan dengan kamu, pengen penyatuan dengan kamu, dan ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.